merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh Indonesia. Perkebunan kelapa sawit pun bisa menghadirkan prestasi-prestasi yang membanggakan dan layak untuk ditiru. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per hektar yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Agribisnis kelapa sawit adalah salah satu dari sedikit industri yang merupakan keunggulan kompetitif Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Komponen yang tidak kalah penting untuk mencapai kesuksesan agribisnis kelapa sawit adalah pemilihan pupuk yang tepat oleh petani karena diketahui kemampuan lahan alam penyedia unsur hara secara terus-menerus bagi pertumbuhan kelapa sawit yang berumur panjang sangatlah terbatas. Keterbatasan daya dukung lahan dalam penyediaan hara harus diimbangi dengan penambahan unsur hara melalui pemupukan. Pemupukan berperan penting dalam melengkapi dan menjaga keseimbangan unsur hara di dalam tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh optimal dan menghasilkan produksi yang maksimal. Tanpa pemupukan yang tepat, potensi pertumbuhan tanaman dapat terhambat dan berdampak pada hasil yang tidak optimal. Untuk mendukung para petani, PT Pelita Sawit Nusantara hadir bersama pupuk organik Cap 2 Lilin yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki unsur tanah dan memberikan hara bagi tanaman. Bahan organik ini merupakan produk limbah industri sawit yang dirancang dengan teknologi canggih namun ramah lingkungan yang sangat bermanfaat memberikan unsur hara tanpa adanya risiko keracunan bagi tanaman. Dengan menggunakan pupuk organik Cap 2 Lilin, para petani dapat meningkatkan produktivitas perkebunan secara lebih berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem tanah, serta mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Petani percaya pupuk organik akan menjadi solusi jangka panjang bagi para petani sawit untuk pertanian yang berkelanjutan dan petani sejahtera. Mari membuktikannya bersama pupuk organik Cap 2 Lilin. Hasilnya seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk areal kita panenannya kita usahakan itu fraksi 2. Jadi brondol, minimal dia harus brondol di piringan pokok dan kondisinya matang. Tahun itu kita melakukan pupukan selama 3 kali, yaitu per 4 bulan. Jadi bapak-bapak semua bisa nanti melihat, kita akan mereview semua kondisi tanaman ini yang sudah memakai pupuk ini selama 5-6 tahun. Oke, baik Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu TPH kita, panenan kita hari ini. Ini juga tanaman yang sudah memakai pupuk kita Cap 2 Lilin selama 5-6 tahun. Dapat kita lihat adanya penambahan bobot ataupun komidel. Bapak Ibu semua, tanaman ini adalah tanaman yang sudah menggunakan pupuk organik Cap 2 Lilin lebih dari 5 tahun. Jadi selama lebih dari 5 tahun ini, areal ini hanya menggunakan pupuk organik Cap 2 Lilin tanpa ada penambahan pupuk kimia. Jadi di tahun 2020 sampai 2023 terjadi peningkatan signifikan terhadap panenan ataupun produksi tanaman ini karena efek dari penggunaan pupuk Cap 2 Lilin, yang dimana yang di awalnya di 2020 hanya mampu 2,2 ton per hektar, di tahun 2023 dapat mencapai 3 ton per hektar. Jadi dapat kita lihat dari selisih hasil panen tersebut, pupuk organik Cap 2 Lilin ini memberikan efek yang baik ataupun efek yang signifikan terhadap panenannya. Namun di tahun 2024 terjadi penurunan, yaitu mencapai 2,6 ton per hektar. Ini terjadi karena efek dari trek buah. Kondisi ini juga dipengaruhi adanya perubahan iklim, perubahan dari El Nino ke La Nina.
yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Baik Bapak Ibu semua, sedikit penjelasan tentang pupuk organik cap 2 lilin. Jadi pupuk ini berbentuk serbuk, yang dimana pupuk ini kita tabur di piringan pokok. Keunggulan pupuk ini adalah karena dia dalam berbentuk serbuk, dia lebih mudah terserap oleh tanaman, menyerap ke dalam tanah. Sedikit berbeda dengan pupuk granula yang pupuk kimia pada umumnya, yang dimana dia akan ada yang menguap kembali ke udara. Jadi memang salah satu kelebihan pupuk ini dari segi bentuknya, dalam bentuk serbuk, dia lebih mudah terserap oleh tanah. Pupuk ini juga memberikan efek positif ke dalam bentuk pelepahnya. Dengan kondisi pelepahnya yang terbuka, membuat pertumbuhan buah di kelapa sawit kita ini menjadi lebih leluasa. Kita dapat lihat pertumbuhan ataupun kondisi buah yang spiral. Ini adalah bentuk ataupun hasil dari pemberian pupuk organik cap 2 lilin. Salah satu keunggulan penggunaan pupuk organik cap 2 lilin di tanaman kelapa sawit ini, yaitu kami menemukan kemudahan dalam proses pemanenan, yang dimana kemudahan ini dapat dijelaskan oleh Pak Manik selaku penanggung jawab di kebun ini. Jadi pada saat kita pemanenan, itu buah yang kita dapat saat panen itu bonggolnya lunak, Pak. Nah, jadi kita makin mudah memanen buah tersebut. Itulah kelebihan kita pakai pupuk organik yang kita dapat selama ini. Selama kami merawat kebun ini, kami hanya menggunakan pupuk organik cap 2 lilin, di mana dosisnya sekali aplikasi itu 3 kg per pokok. Dan setahun kita hanya melakukan aplikasi sebanyak 3 kali, sehingga penggunaannya 1 tahun untuk satu pokok itu yaitu 9 kg per pokok. Jadi selama perawatan kebun ini, karena kami hanya menggunakan pupuk organik cap 2 lilin, untuk biayanya dapat menghemat sampai 35-40% dari penggunaan pupuk kimia pada umumnya. Bapak Ibu semua, ini adalah hasil panenan kami hari ini. Jadi tandan buah ini atau sawit ini sudah kami analisa ke laboratorium, di mana hasil analisanya potensi minyaknya itu 25-26%. Bisa kita lihat dari ketebalan buahnya, dan akan saya tunjukkan. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu dampak ataupun pengaruh positif dari penggunaan pupuk organik cap 2 lilin. Kita dapat lihat bahwasannya ketebalan mesokarpnya ataupun daging buah bertambah, yang dimana itu mempengaruhi kandungan minyak yang ada di dalam tandan buah segar tersebut. Jadi Bapak Ibu semua gak usah ragu lagi untuk memakai pupuk organik cap 2 lilin. Pastinya memberikan produksi yang maksimal dan juga penambahan oil ataupun OR pada tanaman kelapa sawit tersebut. Terima kasih.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Hari ini kita berada di salah satu kebun yang menggunakan pupuk organik cap 2 lilin. Jadi di sini saya tidak sendiri, bersama Bapak Edison Galung selaku mandor untuk mengelola perawatan kebun di sini. Dijelaskan Pak, ini kebun ini lokasinya, luasannya gimana? Jadi ini adalah kebun kilometer 17 Balam. Jadi kebun ini merupakan lahan gambut dalam. Jadi luasan yang kita kerjakan di sini 292,99 hektar. Jadi ini dulunya di tahun 2022 merupakan kebun gagal kelora. Dari pengelola pertama pindah ke pihak kita. Di tahun 2022 kita kelola semuanya secara utuh 100% dari gagal kelola. Yang pertama kita lakukan dulu perawatan, perbaikan dari pemberantasan gulma. Selanjutnya kita buatkan dulu lagi berupa paret 21. Dan di tahun 2022 juga perawatan kita melakukan pemakaian pupuk organik cap 2 lilin. Jadi di tahun 2022 sudah kita pakai. 2022 sebanyak 3 kali aplikasi, dosis 1 aplikasi 3 kilo per pokok, atau sama dengan setahunnya 9 kilo per pokok per tahun. Jadi Pak, selama 3 tahun ini bagaimana Pak efektivitas penggunaan pupuk di areal kebun ini? Mulai dari mungkin dari tanamannya sampai produksinya Pak, mohon dijelaskan. Di tahun 2022 ini gagal kelola kita katakan. Jadi pokok yang kita jumpai atau pokok yang kita terima sudah mengarah membotol. Dari bawah dia besar, di pertengahan dia sudah mengecil, dan di ujung sudah seperti pokok kelapa pinang. Daunnya sudah pada menguning, pelepas sudah memendek, dan buah pun tidak ada. Jadi dampak dari pemakaian pupuk organik cap 2 lilin ini nyata memang kita lihat di aplikasi pertama setelah kita pupukkan. Di 3 bulannya kita sudah melihat titik tombak atau daun yang sudah keluar sudah menghijau, dan juga pelepah-pelepah yang akan tumbuh sudah menghijau. Itu yang nyata di 3 bulan pertama yang kita lihat. Dan di tahun 2022 kita hanya mencapai 160 kilo per hektar per 1 bulan. Produksi yang kita dapat di tahun 2023 sudah naik sangat signifikan menjadi 820 kilo. Produksi yang kita dapat di tahun 2024 ini sudah naik lagi menjadi 1,6 ton per hektar per bulan. Berarti Pak, di areal ini kita hanya menggunakan pupuk organik cap 2 lilin atau ada penambahan pupuk lainnya Pak? Coba dijelaskan. Nah, jadi selama tahun 2022, 2023, 2024 dan bahkan ke 2025 ini kita menggunakan pupuk organik cap 2 lilin. Apa sebenarnya keunggulan pupuk organik cap 2 lilin ini Pak? Makanya hanya menggunakan itu, tidak menggunakan pupuk lain. Karena pupuk organik cap 2 lilin ini adalah merupakan pupuk organik. Jadi yang pertama, pupuk ini merupakan serbuk. Jadi saat kita aplikasi ke tanaman itu langsung menyerap. Jadi tidak ada pupuk itu menjadi yang merupakan penguapan. Jadi langsung terserap oleh tanaman. Dan yang kedua tadi organik. Jadi jangka panjang ketersediaan unsur hara itu untuk diserap tanaman ada di tanah atau di sekitar piringan sawitnya itu. Ini Bapak Ibu, inilah hasil panen kita hari ini dari panen blok A1 B1 kurang lebih 40 hektar. Jadi bisa kita lihat buah yang kita panen. Sangat tebal daging buahnya. Ini akibat faktor menggunakan pupuk organik cap 2 lilin. Ini satu lagi kita coba.
Nah, ini juga, ini dapat kita lihat daging buahnya sangat bagus, merah. Pastikan lagi Pak ya. Oke, dibalik tetap juga sama, namanya satu tandan. Bagus, daging buahnya sangat tebal. Inilah hasil yang kita dapat, hasil yang kita capai dengan memakai pupuk organik cap 2 lilin secara teratur dan berkesinambungan. Bagi Bapak Ibu yang berlahan di gambut, sangat-sangat bagus memakai pupuk organik cap 2 lilin. Tetapi harus mengikuti anjuran dan dosis dan jumlah atau frekuensi dalam setahunnya. Jadi Bapak Ibu, harapan kita jangan ragu, coba sekarang, lihat manfaatnya, pasti akan kita capai. Sekian, terima kasih. Pagi menjelang siang Pak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Pian, Pak. Ini kan sawit kita sudah dikasih pupuk cap 2 lilin ya. Gimana responnya Pak terhadap tanaman sawit kita Pak? Ya, Bisa Bapak cerita? Bagus, Pak. Nah, terlihat dari apa yang bijinya memang tambah besar dia, Pak. Oh besar ya. Sebelumnya? Sebelumnya ini kecil ini, Pak, nggak besar, nggak seperti ini lagi. Kalau tandan masih seperti ini, Pak. Cuma bijinya itu kayak tambah besar dia, Pak. Tambah besar. Kemudian untuk daun segala macam gimana Pak? Daun Kira-kira? tambah tebel, Tebal ya. nampak seger lagi daripada yang belum dipupuk. Wahyu, kamu sudah 3 tahun ini ikut di proses panen sawit kita ini. Kamu kok hanya panen di sini? Ada di tempat lain? Enggak Pak, di luar Pak. Ada di luar. Sekarang bedanya di luar sama di sini apa? Yang pertama kamu lihat. Pertama Pak, dari segi pelepah Pak. Pelepah kenapa? Pelepah lebih lembut ya Pak. Lebih lembut. Enak lah. Jadi? Yegrek. Gegrek dipotong. Dibandingkan di luar, di kampung luar ya Pak. Oke. Kalau di kampung luar lebih keras ya Pak. Lebih keras. Dari segi pokok pun udah beda ya Pak. Di sana kalau di kebun masyarakat banyak pokoknya kuning-kuning Pak. Kalau di sini pohon kita termasuk hijau-hijau loh Pak. Dari segi pelepah. Oke, itu tadi dari sisi pelepah ya. Jadi itulah salah satu bukti konsisten kita memakai pupuk organik cap 2 lilin. Ini hasil dari aplikasi kita di lapangan, kembangkan oleh tim riset-riset kita yang dibawa komandoi oleh Pelita Sawit Nusantara. Buat teman-teman pengusaha sawit, ayo bersama-sama beralih ke organik. Di luar itu akan kita buktikan tadi seperti testimoni Sri Wahyu yang sudah 3 tahun ikut memanen kebun kita ini, dia merasakan ada kelebihan. Satu, teksturnya kelembutan, untuk di egrek lebih rapuh, lebih lunak. Itu salah satu. Yang kedua, kita lihat sama-sama teman-teman, tekstur buah, biji buah yang berubah dalamnya. Ini yang konsisten kita memakai pupuk cap 2 lilin selama 6 tahun. Sama-sama kita lihat bentuk daripada isi buah. Oke, teman-teman, coba kita lihat seputaran isi buah ini. Saya juga sebagai pemilik heran, kok bisa berubah tekstur biji buah yang tadinya ini kebun 10 tahun yang lewat kita ambil, tidak seperti ini bentuk biji, kernel, dan biji buah. Dominan dia selalu makin mengecil kernelnya, artinya potensi minyaknya makin membesar. Nah, inilah salah satu bukti kalau kita konsisten memakai pupuk organik cap 2 lilin. Lihat komposisi ketebalan serat dan daging buah dan kernelnya, kita kelihatan terbukti dominan yang makin mengecil, atau di dalam ilmu sawit diberi nama pesipera. Inilah perubahan wujud fisik buah setelah memakai konsisten
pupuk organik cap 2 lilin. Jadi buat teman-teman pengusaha kelapa sawit, ayo beralih ke organik dengan membuktikan. Bila kurang percaya, datang ke perkebunan kita di Meranti Jaya, Bagan Batu, di komplek PKS PT Anugrah Sawit Perkasa. Kami akan melakukan inovasi dan evaluasi lagi. Mungkin nanti akan terupdate selalu hasil produksi yang kita kembangkan bersama tim-tim riset PT Pelita Sawit Nusantara. Terima kasih.